Kumpul seru, tambah ilmu baru, hidup bugar makin happy tiap hari. Bersama Rumpi Sehat, ruang edukasi, inspirasi seputar kesehatan. Hey, 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 hey. Hey. Assalamualaikum, halo Sobat Sehat. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Sobat Sehat dalam Rumpi Sehat. Ruang untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi seputar kesehatan. Tempat kita ngobrol santai tapi berbobot dan pastinya penting buat kehidupan sehari-hari. Nah, di episode Rumpi Sehat kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu mengenai tuberkulosa atau yang disebut dengan TBC. TBC ini menjadi masalah kesehatan global yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Lantas apakah itu TBC? Mengapa kita peduli dengan TBC? Maka akan kita kupas habis di episode kali ini. Nah, Sobat Sehat, saat ini telah hadir di tengah-tengah kita PLT Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Dr. Dwi Prihatiningsih. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Mbak Ika. Waalaikumsalam. Sehat, Dokter? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat dan luar biasa, Dokter Dwi. Baik, Dokter, di sore hari ini kami ingin mengupas mengenai TBC, Dokter. Mungkin masyarakat sudah tidak asing lagi istilah TBC, ya. Tapi bukan tekanan batin cinta ya, Sobat Sehat. TBC penyakit yang mungkin sering didengar oleh masyarakat. Nah, baik, kami ingin tahu, Dokter, secara detail sebenarnya TBC itu apa sih, Dok? TBC ini singkatan dari tuberkulosa, ya. Ini adalah penyakit paru-paru yang disebabkan karena penyakit yang disebabkan oleh infeksi dari Mycobacterium tuberculosa, kuman itu, ya. Kuman tuberkulosis. Ya. Ini bisa apa gejalanya? Gejalanya Gejalanya yang biasa timbul itu seperti apa, Dok, kalau seorang terserang penyakit TBC? gejala yang paling umum ya itu adalah batuk. Ya, batuk ini termasuk batuk yang lama atau batuk kronis, ya. Batuk kronis antara 2 sampai 3 minggu. 2 sampai 3 minggu. Kemudian disertai gejala lain-lain. Biasanya batuknya ini batuknya berdahak, ya. Berdahaknya itu kadang bisa kental, kuning gitu ya. Kemudian kadang juga bisa berdarah. Sampai berdarah. Ya. Kemudian disertai dengan kadang ada panas, ya, kadang enggak, kadang panas. Jadi panasnya nggak terus-menerus ya, Dok, ya? Ya, jadi kalau sekarang kan banyak, Mbak, batuk-batuk yang apa namanya lama-lama, ya. Tapi apakah itu TBC? Ya, belum tentu. Belum tentu. Ya, jadi harus dilihat lagi apakah ada gejala lain, ya. Contohnya tadi itu ada batuk darah, kemudian kadang panas, ya, kadang tidak. Kalau malam sering berkeringat dingin. Sering berkeringat, berarti keringatnya bukan karena gerah ya, Dok? Yang bisa Ya, cuaca panas itu tiba-tiba berkeringat. beda ya? Ya. Kemudian kadang ada Sesak juga. Ya. Bisa juga ada sesek. Kemudian kadang ada nyeri dada. Nyeri dada. Ya, sama batuk, sakit, ya. Kemudian ada penurunan berat badan. Berarti tambah kurus ya, Dok? Ya, ada tambah kurus. Kadang disertai dengan nafsu makan yang menurun. Kurusnya berarti disebabkan karena Bisa, itu kan nafsu makannya menurun. Ya, jadi kalau memang ada, misalnya ada batuknya udah lama, 2 minggu disertai mungkin salah satu gejala itu, misalnya orangnya kurus, ya mestinya lanjutkan dengan pemeriksaan. Dengan pemeriksaan. Ya, Dengan pemeriksaan. Ya, lebih lanjut. Untuk cara penularannya ini gimana, Dok? Apakah dengan sentuhan bisa atau dengan seperti apa, Dok, penularannya TBC ini? Iya, memang ya tuberkulosa itu penyakit menular ya. Penyakit menular yang disebabkan dengan dari percikan ludah. Ya. Percikan ludah, misalkan orangnya batuk di depan orang, bersin gitu ya, Dok, ya? Iya, jadi itu atau istilahnya apa, droplet infection ya. Droplet infection. Jadi kalau dia batuk, orang batuk itu kan kadang ada percikan ludahnya itu ya hampir sama dengan COVID kemarin, ya itu dia menyebar kemana, menginfeksi seseorang, dia bisa sakit itu, ya. Atau dia bisa juga dengan apa, meludah di sembarang tempat. Di sembarang tempat, dia juga berarti bisa. Di situ ada kumannya, biasanya dia bisa juga
kalau dia terhirup nanti juga bisa seperti itu. Berarti pasien TBC misalkan meludah di sembarang tempat, kena angin, dihirup orang itu bisa juga tertular ya dok? Iya. Ya? Oke. Baik dok, ini kan tadi ada gejalanya demam, kemudian batuk lama 2-3 minggu, kemudian penurunan nafsu makan, sampai berat badannya turun. Selain gejala-gejala itu, kira-kira apa lagi dok yang membedakan, oh aku ini sedang batuk TBC, aku ini sedang batuk biasa. Kan kadang-kadang ada orang yang batuk lama tapi belum, apa itu bisa dipastikan orang itu TBC atau ada penyakit lain dok? Ya, sebenarnya yang kita katakan tadi, kalau memang kita biasanya batuk 2 minggu, ya Mbak, batuknya memang minimal 2 minggu sampai mungkin 2 minggu sampai 3 minggu. Ya. Kalau memang dia batuknya 2 minggu, biasanya ini akan kita lanjutkan dengan dan disertai dengan gejala-gejala tadi satu mungkin atau 2, itu kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang pertama kita menggunakan dengan pemeriksaan dahak. Ya. Pemeriksaan dahak, kemudian dahak ini diperiksa dengan Kalau sekarang periksanya bisa di mana dok? Untuk pemeriksaan dahak? Dahak ini beberapa puskesmas itu ada alatnya yang namanya TCM. Ya, jadi mereka bisa biasanya dengan puskesmas yang lain yang tidak mempunyai alat itu, mereka akan mengirim ke puskesmas yang punya alat TCM itu. Jadi sebenarnya semua puskesmas bisa. Kemudian klinik, dokter praktek mandiri juga sudah banyak yang bisa melakukan itu. Dia Berarti nggak harus di rumah sakit ya dok ya? Di Tidak, puskesmas atau klinik bisa ya? Ya, jadi hanya mengirimkan dahaknya, kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh klinik atau dokter praktek mandiri atau puskesmas dikirim ke puskesmas yang mempunyai TCM. Yang ada layanan TCM-nya, yang punya alat TCM. Dok. Misalkan nih dok, ada pasien yang ternyata dari pemeriksaan dahaknya ini positif gitu. Terus penanganannya gimana dok selanjutnya? Kalau dari pemeriksaan dahaknya positif, ya, ini sebetulnya bisa langsung diobati di puskesmas bisa. Di puskesmas. Ya. Di klinik yang memang sudah MOU dengan Dinas Kesehatan itu untuk melakukan pengobatan itu juga bisa. Jadi, obatnya ini sudah ada dari pemerintah, adanya Dinas Kesehatan. Ya. Sehingga pengobatan ini gratis ya. Gratis ya dok? Meskipun gratis. Di klinik pun juga gratis? Iya, obatnya gratis. Oh, obatnya gratis. Ya. Oke. Berarti di puskesmas gratis, di klinik gratis. Klinik yang MOU dengan Dinas Kesehatan. Jadi sobat sehat, misalkan ada saudara-saudara kita atau tetangga kita yang ada keluhan seperti itu, disarankan segera cek dahak di puskesmas atau klinik terdekat dan pengobatannya pun gratis gitu ya dok. Iya. Kadang orang-orang ini berpikir kalau obatnya gratis nanti takut-takut obatnya jelek gitu. Enggak ya. Saat ini ya yang paling standar ini karena sudah disuplai oleh Kementerian Kesehatan, sudah dari pusat ini obatnya memang diupayakan standar ini karena obatnya memang beberapa macam ya. Itu insya Allah sudah bagus ya. Bagus ya dok ya? Iya. Bagus. Jadi nggak usah ragu. Ya. Meskipun gratis, yang pasti sudah dipastikan obatnya sesuai dengan standarnya seperti itu. Untuk TBC sendiri dokter, ini sebenarnya bisa menyerang siapa sih dok? Bisa menyerang semua ya Mbak. Anak-anak bisa, orang yang remaja bisa. Jadi nggak lihat-lihat ya dokumennya misalkan. Dewasa bisa. Kemudian orang lanjut usia ya bisa, semua bisa. Gitu ya. Justru orang-orang yang rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil juga lebih rentan terkena TBC ya dok ya. Oke, dokter saya pernah baca nih di suatu majalah atau apa saya lupa, ada orang juga yang terkena TBC tulang, ada yang kena TBC otak. Apakah benar seperti itu dok? Jadi TBC itu tidak hanya menyerang paru-paru saja gitu dok? Betul. Ya, jadi makanya tadi saya ngomongnya infeksi paru-paru, sebetulnya TBC itu paru-paru ya memang, tetapi ada yang dinamakan nanti ekstra paru. Ya, jadi ekstra memang paru, ya, maksudnya TBC, di luar paru. Di luar paru. Semua Okay. bisa banyak ya. Jadi ada TBC tulang ada seperti Mbak tadi. TBC kulit ada. TBC kulit juga ada. TBC ginjal ada, hampir semua organ bisa. Ya. TBC kelenjar ada ya. Yang terbanyak memang kita dapati adalah TBC kelenjar sama TBC tulang. Yaitu yang
biasanya TBC tulang belakang. Ya. Cuman yang sering kita dengar mungkin orang-orang ke TBC paru-paru ya dok, TBC yang lebih paru. Ya. mungkin kumannya lebih senang di paru-paru ya. Karena kalau TBC paru Mbak, penularannya akan sangat, ya karena dia sangat merupakan sumber penularan ya. Sedangkan orang yang kena TBC kelenjar, paru-parunya pasti diperiksa juga. Ya, kalau memang paru-parunya tidak terinfeksi ya mungkin dia juga tidak menularkan. Yang menular hanya TBC paru. Oh gitu ya dok. Untuk TBC yang ekstra paru dok, misalkan TBC tulang, TBC kulit tadi yang dokter sudah jelaskan, kemudian TBC ginjal dan lain-lain, apakah cara penularannya juga sama dok, lewat droplet gitu? Sama ya dok ya? Sama. Oh sama ya. Ya. Nanti penularannya sama lewat droplet infection itu, lewat percikan ludah, tetapi memang kebetulan organ yang terkena itu adalah di ekstra paru. Di ekstra parunya, di luar parunya. Nah, untuk pengobatannya sendiri dok, ini kira-kira butuh berapa lama? Berbulan-bulan atau sampai mungkin tahunan seperti itu dok pengobatannya? Ya. Pengobatan TBC itu memang agak lama ya Mbak, karena memang TBC ini penyakit yang sudah agak lama, kemudian sudah apa istilahnya ya, banyak obat-obat itu yang kebal ya Mbak ya, kebal, sehingga pengobatan TBC itu merupakan obat kombinasi, terdiri dari 3 macam obat. 3 macam Ya, yang obat digabung. dalam sekali minum itu ya dok? Iya, dalam sekali minum itu, dan pelaksanaan juga agak lama, 6 bulan Mbak. 6 bulan? Ya, 6 bulan. 6 bulan. Itu 6 bulan harus diselesaikan ya. Harus selesai dalam 6 bulan. Iya. Dan itu minumnya gimana dok? Setiap hari kah atau Setiap ada hari, Mbak. waktu Setiap hari. tertentu? Setiap hari minum obat. Nanti sudah ada dosisnya yang dari kementerian itu, dari pusat itu sudah kita di drop itu sudah 1 paket begitu. Jadi kalau ada 1 ketemu pasien TBC langsung 1 paket diberikan. Oke. Ya, gini dok, ini kan pengobatannya lumayan agak lama ini dok ya, 6 bulan. Misalkan dalam 2 bulan atau 3 bulan, aku kok sudah nggak batuk, misalkan seperti itu. Apakah boleh berhenti dok? Tidak boleh. Tidak boleh, meskipun tidak boleh. misalkan makannya sudah enak, berat badannya mulai naik, nggak ada batuk-batuk, tetap diminum? Tetap Diminum? Tetap harus 6 bulan. Kadang justru ada juga yang bisa lebih dari itu. Kalau yang TBC paru ya, TBC paru, dia ternyata harusnya yang aktif itu untuk pengobatan aktif itu 2 bulan. Ya, 2 bulan. Pengobatan aktif itu maksudnya gimana dok? Dia biasanya kita untuk kemudian dievaluasi. Kalau ternyata dia masih positif, itu biasanya bisa tambah pengobatannya. Bisa tambah. Ya, tambah berarti 1 bulan biasanya. Bisa, itu berarti minimal 6 bulan bisa lebih. Ya, 6 bulan itu minimal, dan wajib walaupun sudah enak tetap harus diminum. 6 bulan. Ya. Resikonya nanti kalau tidak diminum menjadi kebal obat. Lebih kebal lagi ya. Sekarang itu TBC juga diberikan 2. Ada yang masih sensitif dengan obat, ya seperti yang tadi positif dia diobati. Tapi ada juga memang TBC yang sudah resisten dengan Resisten itu obat kebal. Sehingga dia ada memang pengobatan khusus. Biasanya dirujuk ke, alhamdulillah di Banyuwangi sudah bisa dirujuk ke rumah sakit Lembangan. Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau sudah resisten obat berarti harus ada penanganan khusus ya. Dan kita puskesmas merujuk ke rumah sakit. Ya, kita ditangani dulu oleh rumah sakit, kemudian bisa dilanjut dengan puskesmas. Oke. Nggih dok. Saya ingin tahu juga dok, apakah ada hubungan antara merokok dan TBC? Hubungan langsung itu kayaknya mungkin enggak ya. Cuman gini, ceritanya orang merokok itu adalah biasanya kan kalau orang normal itu di tenggorokan itu ada kayak rambut-rambut itu loh Mbak, silia-silia itu yang dia bisa mengeluarkan apabila ada sesuatu yang masuk gitu ya. Istilahnya apa? Pencegahan awalnya. Ya, benda dari hirupan apa itu. Nah, sehingga orang yang merokok itu biasanya ini habis. Oh, bulu-bulunya itu dari? Iya, biasanya habis. Nah, sehingga dia kemampuan tubuhnya untuk itu kurang ya. Sehingga itu ya akhirnya dia kalau memang ada kuman itu akan lebih mudah sekali lebih mudah. Berarti orang-orang yang merokok lebih rentan juga terjangkit TBC seperti itu. Baik dok, mengapa sih dok TBC ini sering dikaitkan dengan hunian atau rumah yang kurang sehat? Hubungannya apa dok dengan TBC? Gini, TBC itu kan droplet infection ya. Jadi kalau ngomong gitu kan bisa ada percikan. Muncrat ya dok. Apalagi batuk, ya bersin, ya kan tambah jauh lagi. Nah itu
Kalau rumah sebenarnya lebih cenderung apa ya, kebersihan rumah ya, betul juga kebersihan rumah. Jadi kalau rumahnya sering dibersihkan, harapannya kuman ini kalau memang tidak langsung mengenai ditangkap oleh orang yang lain, ya kalau pas di lantai apa bisa dibersihkan ya. Tapi yang lebih penting lagi sebetulnya pencahayaan, Mbak, apa? Ventilasi. Ya, pencahayaan juga, sehingga kalau dia banyak sinar matahari yang masuk, sebetulnya kuman ini dia dengan sinar matahari sudah mati sebetulnya. Oh, mati ya, Dok ya? Ya, jadi makanya kalau rumahnya, kalau dulu ya, kalau rumahnya itu masih lantai yang lembab, kayak gitu ya. Tanah ya dulu, Dok. Ya tanah. Ya. Kemudian itu merupakan apa? Resikonya lebih besar. Kumannya itu kalau sudah lembab ya, apalagi meludah di dalam rumah seperti itu. Iya, lebih lama. Lebih lama. Bisa hidup di situ lama. Jadi kumannya bisa berbulan-bulan tinggal di rumah itu. Iya. Apalagi di situ ada anak-anak, ibu hamil, lansia, jadi lebih cepat tertular gitu ya. Ada yang bilang juga, Dok, oh TBC itu turunan, apa benar, Dok? Misalkan ada satu keluarga ini, neneknya kena TBC, anaknya kena TBC, cucunya kena TBC. Apakah benar sih, Dok, kalau TBC ini bisa disebut penyakit turunan? Bukan. Jadi gini, kenapa kok orang menyebut seperti itu? Penyakit yang dimaksud penyakit keturunan itu kalau memang dia menurun dalam genetiknya, ya, dari genetiknya bisa sama genetik selnya X itu ya. Tetapi kalau TBC ini, kenapa dia dalam satu rumah tertular? Karena dia penyakit menular, dan biasanya yang tertular itu adalah orang yang memang aktif berhubungan dengan si penderita. Istilahnya apa? Hubungan apa istilahnya ya? Yang dalam satu rumah ya, yang sering kontak lebih ya, kontaknya lebih, sering berkumpul lama dengan kontaknya itu akan tertular. Jadi kalau dia hidup satu rumah, biasanya memang akan tertular. Ya, makanya salah satu programnya itu kalau memang dalam satu keluarga ada yang positif, ya. Itu TBC, semuanya serumah akan diperiksa karena kemungkinan juga tertular gitu ya. Iya, satu akan diperiksa. Kemudian kalau di kita juga kalau ada satu positif, kita harus mencari lagi kira-kira itu ada sekitar 15 orang yang kemungkinan tertular di sekitarnya yang kontak erat. Berarti tetangga kanan kiri juga termasuk nanti yang berhubungan erat ya, satu rumah, mungkin di screening juga ya, Dok ya. Nanti akan namanya investigasi kontak. Ya, dia berhubungan dengan siapa saja kira-kira, mungkin di tempat kerja. Mungkin tempat kerja, sering satu kantor. Betul, kemudian di dalam rumah, seperti itu akan diperiksa semua. Biasanya kita antara 10 sampai 15 orang. 10 sampai 15 orang yang kontak eratnya ya, kontak erat. Ya, istilahnya kontak erat. Ya. Baik. Oke, pencegahan, Dok. Tadi yang belum lupa disampaikan, pencegahan biar kita tidak terkena TBC atau misalkan yang sudah sakit ini biar tidak menularkan ke orang lain, ini pencegahannya seperti apa, Dok? Pencegahan yang pertama ya, kalau yang sakit TBC, sebaiknya dia menggunakan masker. Ya, bukan masker yang masker bengkuang, bukan ya, Dok? masker medis supaya dia kalau batuk ya itu, sehingga kalau dia ini percikan ludahnya itu tidak kemana-mana pakai. Dan itu sebetulnya sekarang sudah menjadi apa ya, bagi yang merasa batuk juga sebaiknya pakai masker bila dia berada dalam kerumunan ya. Kemudian yang kedua, yang jelas adalah berperilaku sehat ya, atau PHBS ya. PHBS contohnya menjaga apa, dengan makan buah, makanan yang sehat, supaya istirahat cukup. Apalagi Mbak, PHBS itu semua menjaga agar tubuhnya tetap fit, tetap bugar, sehingga dia apabila ketemu dengan kuman TBC ini mungkin tubuhnya juga masih kuat untuk itu. Kemudian yang berikutnya, rumah tadi, ya, rumahnya dijaga ventilasinya cukup, sinar mataharinya bisa masuk bagus ya, dan lantainya juga tidak lantai tanah ya, sehingga itu juga tidak membuat menjadi tempat perindukan kuman TB ya. Berikutnya apalagi yang bayi-bayi, Mbak, kan ada bayi-bayi itu dia kan wajib imunisasi BCG. Nah, itu juga termasuk salah satu pencegahan supaya dia dia menjadi lebih kuat ya terhadap kalau dia terinfeksi ketemu dengan kuman TBC. Terus gimana kalau apakah imunisasi BCG tidak
terjangkit jadi sakit. TBC? Bisa juga, Tetap ya. bisa ya dok? Bisa, tetapi tidak sampai yang parah. Ya mungkin bisa sakit kalau ternyata pas gizinya dia kurang bagus, itu juga kemungkinan masih bisa sakit, tetapi tidak sampai yang parah, yang memang nanti akhirnya bisa sampai meninggal dunia, kayak gitu ya. Kemudian mungkin yang tadi sebabnya karena sangatnya merokok, ya itu juga termasuk. Hindari merokok. Ya itu, ya. Apalagi, satu lagi Mbak. Sebetulnya ada pencegahan juga, namanya dengan pemberian obat kepada mereka yang kontak erat. Kayak tadi, satu rumah kontak erat, dia hasil pemeriksaannya negatif, tapi itu bisa ada program pengobatan diberikan untuk mencegah seandainya dia memang sudah terinfeksi, tetapi memang belum muncul gejalanya. Nah, itu supaya dia tidak menjadi aktif, nah itu bisa diberi pengobatan, juga termasuk Pengobatan juga ya? Ya, pencegahan dengan pengobatan. Meskipun belum ada gejala. Belum ada gejala. Diperiksa dia negatif juga. Iya. Ya, Meskipun belum ada gejala, tapi ada kayak obat untuk mencegah biar nggak sampai tertular, ya. Gitu ya dok ya? Untuk yang kontak erat. Untuk yang kontak erat, misalkan Ya, satu rumah. Satu rumah, itu. ya. Oke. Satu rumah. Dan itu gratis juga dok? Iya, gratis. Gratis juga. Ada program itu ya, gratis juga Luar disiapkan. biasa, gratis ya dok Iya, semuanya. iya, karena ini memang TBC ini kan memang menjadi program prioritas ya. Program prioritas, dan kita nanti akan menuju eliminasi TBC tahun 2030 harapannya. Ya, Jadi zero TB. Ya, Jadi zero TB. semoga amin. Ya. Tadi kan sudah pakai masker, ya. Tapi kalau ini juga perlu diperhatikan cara batuk, ya, atau biasanya kita sebut dengan etika batuk, ya. Batuk biasanya harus pakai ditutup kalau batuk, kemudian atau bisa ditutup tisu atau boleh, kemudian atau bisa ditutup dengan kanan, ya, dengan atau kanan ini, ya, dok ya. Oke. Jadi boleh untuk batuk sehingga kumannya tidak sama, ya. Yang kemarin COVID ya juga kita sudah rajin cuci tangan, itu juga perlu kita pertahankan untuk rajin cuci tangan, karena memang kalau memang di luar ini kemungkinan ada kuman TBC sangat besar. Ya, tangan juga merupakan salah satu. Nah, dengan cuci tangan harapannya juga bisa terhindar, ya. Oke. Baik sobat sehat, informasi tadi sangat penting disampaikan untuk masyarakat. Mungkin dokter ada closing statement yang perlu disampaikan di Rumpi Sehat kali ini? Ya, ini misalnya di keluarga kita ya, ada yang sakit TBC, nggak usah takut, ya, nggak usah malu. Sebaiknya ini tetap kita ajak berobat, ya, dan jangan khawatir, penyakit ini bisa sembuh, tidak perlu dikucilkan, ya, karena selama ini penyakit TBC masih menjadi stigma. Ya, jadi orang kadang anaknya sakit TBC itu berobatnya pengen yang jauh, dia tidak kenal ada yang ada. Saya punya pasien seperti itu, jadi dia berobatnya kepingin yang biar nggak kelihatan orang, ya. Ya itu ya. Jadi saya rasa tidak perlu seperti itu, ya. Cepat diketemukan. Kalau ada curiga tadi batuknya 2 minggu, silakan untuk berobat. Kalau sudah berobat memang rasanya agak harus 6 bulan berobat, ya. Tapi kita bersakit-sakit dahulu, nanti bersenang-senang kemudian, ya. Jadi kalau sudah diobati, harapan sudah sembuh dan tidak menularkan ke yang lain lagi. Seperti itu. Oke sobat sehat, sudah kita dengarkan bersama penjelasan yang luar biasa dari narasumber kita pada siang hari ini dari Dr. Dwi mengenai TBC. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Dwi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke dokter, ada tagline di Rumpi Sehat. Rumpi Sehat, ngobrol santai, ilmunya nyampai. Oke, siap dokter? Oke. Rumpi Sehat, ngobrol santai, ilmunya nyampai. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminum dah, kayaknya dah. Kumpul seru, tambah ilmu, makin happy tiap hari. Bersama Rumpi Sehat, ruang edukasi.